Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Pedi Purang Official. Yang belum like, subscribe dan komen kita tunggu ya. Ya kawan, 2 hari kita tidak upload dan pagi hari ini kita upload ya. Kita tahu ketahanan pangan merupakan kesediaan adanya pangan yang terpenuhi serta kemampuan seorang untuk mengaksesnya. Pangan merupakan penjamin kehidupan, penyelamatan, ketahanan pangan yang tentu saja bersinergi terhadap lingkungan untuk daya dukung pengembangan suatu komoditas ya. Seperti porang contohnya, dia mampu hidup di lahan jenis apapun selain pupuk sebagai pendukung. Tentu saja MDPL di sini sangat diperlukan ya. Semakin tinggi daerah tersebut maka ya semakin minim resiko kegagalan serta semakin besar berpeluang untuk keberhasilan ya. Tetapi walaupun MDPL-nya rendah, nyatanya porang juga mampu hidup walau tak semaksimal lahan yang di ketinggian ya. Kemampuan untuk mengakses suatu komoditas itu penting kawan. Menggali informasi tentang keunggulan komoditas yang akan dijalankan ya, yang akan dilakukan ya, yang dikerjakan. Masuknya di sektor apa? Apakah masuknya di sektor makanan lebih mendominasi atau berimbang bahkan atau minim ya, hanya berapa persen saja yang masuk di sektor makanan. Itu yang perlu dipertimbangkan untuk memilih suatu komoditas. Kita tahu porang merupakan sumber karbohidrat tinggi. Selain itu yang terpenting porang merupakan sumber penghasil glukomanan yang sangat tinggi. Dari tepung glukomanan inilah yang asal muasalnya menjadi incaran dunia, menjadi aspek penting dalam unsur makanan sehat ya, yang tidak terdapat di tanaman lain ya. Sekali lagi, glukomanan tidak terdapat di tanaman lain ya selain porang ya. Sedangkan kebutuhan glukomanan sangat banyak di sektor makanan. Andai saja dijelaskan porang digunakan untuk apa, maka produk turunan hasil dari olahan porang kira-kira kalau satu lapangan sepak bola masih kurang kawan untuk menyebutkan nama produk ya, untuk menyebutkan nama produk. Kesimpulannya di sini adalah alhamdulillah ya, Tuhan telah memperkenalkan kita untuk komoditas porang ya. Betapa sangat banyak manfaat yang terkandung di porang. Maka kesimpulannya yang utama kita harus memulai menanam. Dari kacamata hasil olahan porang yang 80-90% mendominasi di sektor makanan. Disitulah titik kesimpulannya jelas ya. Titik kesimpulannya sudah jelas. Pembeli atau pabrik penerima baik itu dalam negeri maupun luar negeri jelas sangat banyak. Seperti supply dan demand ya, itu belum berimbang kawan. Masih demand mendominasi daripada yang supply. Yang supply siapa? Yang supply adalah kita dan kawan-kawan sebagai seorang petani. Maka kesempatan kita untuk menanam itu sangat terbuka ya. Peluang memperbaiki perekonomian di tingkat pedesaan sangat tinggi sekali ya, sangat berpeluang ya. Jadi mari kita kuatkan niat ya, kuatkan keyakinan ya bahwa ini akan merubah kehidupan kita lewat lantaran porang ya, tentu saja. Karena kita sebagai petani ya, untuk generasi milenial dan generasi petani modern ya. Jadi kita harus bisa merubah dari metode pola yang lama ya, memilih komoditas yang berpeluang untuk lebih mengangkat perekonomiannya
ya, lebih mengangkat perekonomian kita. Oke, sekian dulu dari Madiun Padi Perang ya, dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.